Ya, kita akan segera mulai update market untuk bulan ini. Jadi kali ini saya akan yang bawakan ya untuk market outlook-nya. Oke, mungkin saya langsung segera mulai ya. Jadi untuk bulan ini, di mana saya mengambil tema bahwa kita sedang beradaptasi dengan era inflasi yang relatif mungkin cukup tinggi ya, dibanding mungkin era-era di tahun-tahun sebelum ini. Nah, mungkin kita langsung segera bahas ya. Seperti biasa, saya akan coba bahas dari sisi makroekonomi per region ya. Kalau kita masuk ke Amerika Serikat, kondisinya seperti apa? Ya kita lihat memang ada perlambatan, di mana kalau kita lihat dari sisi manufakturnya itu mulai mengalami penurunan. Ya, kemudian dari sisi servis atau indeks jasanya itu juga mulai mengalami penurunan ya. Meskipun ini angkanya masih di atas 50, artinya belum bisa dibilang ini kondisinya kontraksi, tapi masih ekspansi, cuman mulai melambat. Nah, inflasinya sendiri memang mencatatkan inflasi yang cukup tinggi di US, yaitu naik ke 8,6%, dengan inflasi dari sisi produksinya itu juga naik ke 10,8%. Nah, ini yang memang menyebabkan creating fear bahwa kekhawatiran untuk kenaikan suku bunga yang memang lebih agresif gitu ya, dan itu memang sudah terjadi di bulan lalu di mana Fed itu menaikkan suku bunganya sebesar 0,75%, dan ada indikasi memang bulan Juli ini itu juga masih akan naik lagi sebesar 0,75%. Ya, dengan target kalau kita lihat konsensus sekarang itu memperkirakan target untuk Fed rate yang di akhir kuartal 2 itu 1,75 nanti bisa menjadi 3,5% ya di akhir tahun ini, dan mungkin masih akan berlanjut menjadi 3,7% di awal kuartal 1 tahun 2023. Nah, tetapi yang menarik adalah pergerakan Fed itu mulai muncul estimasi bahwa mungkin sampai kuartal 1 itu akan cenderung naik, tetapi setelah itu malah akan turun lagi suku bunganya ya. Jadi suku bunganya akan ada kecenderungan turun, mungkin kembali lagi nanti ke level di kisaran 2 sampai 2,5%. Ini ekspektasi medianya gitu ya. Alasannya apa? Kemarin memang sudah sempat disampaikan sama Jeremy Powell bahwa kenaikan suku bunga Fed yang akan agresif ini untuk meredam inflasi memang bisa membawa ekonomi US ini mengalami risiko resesi sebenarnya ya. Dan sulit untuk tercapai namanya soft landing ya. Jadi artinya hard landing. Kalau hard landing kan nggak bagus ya. Berarti kredit itu bisa langsung drop gitu ya. Jadi nggak bagus buat ekonomi US ya. Sedangkan kalau kita tahu memang kenaikan suku bunga itu kan sebenarnya lebih ideal itu bertahap. Kalau bertahap itu kan berarti bisa menyesuaikan dengan kondisi ekonomi. Tapi karena inflasinya terlalu tinggi, ya terpaksa ya nggak ada jalan lain. Mungkin Fed harus agresif menaikkan suku bunganya sehingga inflasi bisa mulai terkontrol dan pada akhirnya memang bisa turun ya, meskipun relatif masih tinggi. Sampai akhir tahun 2024 ini konsensusnya masih melihatnya inflasi masih di 6,5%. Ya. Nah, salah satu yang menjadi penyebab inflasi selain energi, terutama di oil ya, itu menjadi inflasi tertinggi di US, itu juga salah satu karena kontainer ya. Jadi kita lihat memang selama pandemik ya, kalau kita lihat mengacu ke data yang di kanan bawah ini, selama pandemik ini semua harga pengiriman freight kontainer itu memang mengalami kenaikan ya. Bahkan puncaknya itu sebenarnya ada di 2021. Ya, masuk ke 2022 relatif sudah menurun meskipun bisa dibilang ya masih cukup tinggi. Tapi at least kita sudah melihat ini ada tren penurunan gitu ya. Nah, kalau tren penurunan ini bisa terus terjadi dan memang paling tidak bisa kembali ya mendekati level pre-pandemi, ya otomatis ini secara logis inflasi akan cenderung memang sudah menurun gitu ya. Nah, jadi itu yang sisi positifnya. Apalagi kemarin kan sudah kita lihat salah satu kontribusi terbesar yang juga bermasalah kan dari China yang lockdown ya. Dan kemarin China sudah mulai buka juga kembali lockdown-nya, ya harapannya freight pengiriman terutama yang datang dari China itu bisa lebih optimal gitu ya. Nah, kemudian berhubungan dengan China juga ada wacana memang Presiden Biden ini akan melonggarkan tarif impor dari China ya. Kita tahu di eranya Trump itu kan ada pengetatan tarif impor terhadap barang dari China, dan ini
yang diindikasikan dari senilai 300 miliar US dollar ya. Jadi ini salah satu cara juga untuk mengurangi beban inflasi. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah US akan masuk ke resesi? Kita tahu di kuartal 1 kemarin itu GDP-nya negatif. Nah, tapi kalau di Amerika itu metode perhitungan GDP yang dipakai adalah mereka pakai Q on Q, jadi kuartal ke kuartal. Jadi kalau kuartal 1 negatif, pertanyaannya apakah kuartal kedua 2022 lebih jelek daripada kuartal 1? Kalau ternyata kuartal 2-nya ini lebih bagus daripada kuartal 1, pasti angkanya di sini positif karena dia membandingkan dengan kuartal sebelumnya. Nah, agak berbeda dengan perhitungan ekonomi yang biasanya dipakai seperti di Indonesia ataupun di negara yang lain itu biasanya pakai year on year basis untuk menjadi acuan untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau nanti kuartal 2-nya ternyata lebih jelek daripada kuartal 1, ya secara matematis itu namanya resesi, karena kan resesi itu istilahnya 2 kuartal berturut-turut negatif. Tapi so far kalau lihat konsensusnya kelihatannya masih lebih better kuartal 2 daripada kuartal 1 sih di konsensusnya sini. Jadi kalau kuartal 2 masih positif ya bisa dibilang belum resesi. Nah, nanti tinggal lihat kapan lagi berikutnya potensi risikonya. Apakah mungkin tahun ini atau tahun depan. Ya banyak yang juga memberikan mungkin masih tahun depan ya resesinya. Ya, cuman kekhawatiran itu sudah mencuat duluan ya di market sekarang sehingga itu juga membuat ada pressure di equity market juga ya. Itu kira-kira di US kondisinya seperti ini. Nah, sekarang kalau kita lihat masuk ke Eropa, di Eropa sama, mungkin mirip ya di US, manufakturnya turun, servisnya juga turun ya indeksasinya, cuman masih angkanya masih sekali lagi masih ekspansif, masih cukup strong. Inflasi sama di Eropa juga angkanya 8,6%, cuman yang membedakan adalah inflasi dari sisi produsennya itu naik 36% ya. Wajar sekali karena kita tahu konflik Ukraina dan Rusia ini yang paling terdampak jelas adalah Eropa karena majority dari impor minyak dan impor segala macam kebutuhan untuk energinya memang banyak datang dari Eropa ya termasuk gas. Dan ekonomi yang besar di Eropa kan salah satunya adalah Jerman yang juga terdampak paling besar ya. Jadi pasti cost produksi akan naik signifikan ya di sana gitu ya. Dan ini terbukti di angka yang keluar di sisi produsen. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya ekonomi Eropa itu masih cukup bagus kalau kita lihat dari sisi tingkat pengangguran ya, di mana tingkat penganggurannya itu terus mengalami penurunan dari era sebelum COVID memang sudah mulai menurun, tapi kemarin sempat waktu COVID naik lagi, tapi sekarang udah turun lagi. Ya, sekarang angka terbarunya ada di 6,6% ya, di bulan Mei. Jadi ini mengindikasikan bahwa sebenarnya penyerapan tenaga kerja cukup bagus. Ya terlepas juga kita lihat memang di Eropa itu udah mulai tinggi ya dari sisi turismenya, di mana kalau saya baca-baca juga sekarang kalau kita mau ke Eropa itu masa tunggu untuk visanya aja bisa 3 bulan gitu ya. Jadi kelihatan sekali animonya juga udah membaik, sudah bisa dibilang nggak ada isu lockdown lagi di sana, dan kalau kita lihat mungkin ekonominya juga kita lihat konsensusnya relatif masih strong ya. Kuartal 1 kemarin tumbuh 5,4%, kuartal 2 juga proyeksinya masih 3,1, meskipun nanti kuartal 3, 4, dan seterusnya ini akan ada isu perlambatan, tetapi tampaknya isu untuk resesi di Eropa itu masih kecil ya dibandingkan di US. Nah, kecuali UK ya, jadi yang agak jelek itu kondisi ekonominya itu specifically di England ya, di UK ya. Cuman di sini saya nggak terlalu bahas in detail yang dari sisi UK-nya. Nah, itu mungkin bisa resesi. Jadi ada 2 negara yang mungkin relatif tinggi bisa resesi, yaitu US sama UK. Selain itu juga ada Australia sebenarnya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari sisi bank sentralnya, itu Christine Lagarde, yaitu Presiden ECB, itu memang sudah mengkonfirmasi bahwa mereka akan menaikkan suku bunga 2 kali di kuartal 3. Jadi kita akan menghadapi Eropa akan naikkan suku bunga nanti di kuartal 3 dengan estimasi di Juli ini itu 25 basis point, dan nanti di bulan September akan ada tambahan 25 sampai 50 basis point. Sekali lagi target inflasi dari Eropa belum berubah, sampai saat ini masih mencanangkan target inflasi 2%. Meskipun kalau lihat di sini relatif kayaknya masih jauh ya untuk bisa mencapai angka 2% itu. Dengan konsensusnya baru akan turun inflasi itu di kuartal 4, mulai menurun hingga di kuartal 1 meskipun angkanya juga masih jauh dari 2% ya. Jadi itu kondisi di Eropa ya.
Oke, kemudian kalau kita lihat ke berikutnya, ke China. Kalau kita lihat China ini agak sebaliknya ya. Jadi kalau tadi kan Eropa, US, ekonominya cenderung turun, China mulai naik. Ya wajar sekali karena akhirnya China udah mulai membuka lockdown-nya yang sempat terjadi mungkin 2 bulan terakhir ini. Meskipun sebenarnya belum terlalu longgar, ya karena salah satu yang kita lihat juga masih ada isu namanya karantina ya, di mana kalau kemarin itu 14 hari, sekarang udah turun ke 7 hari plus 3 di rumah ya, dan kayaknya kebijakan zero COVID-nya juga masih akan tetap berjalan gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat di bulan kemarin ya, manufakturnya mulai naik, sini sempat di bawah 50 ya, sempat 40-an. Indeksasinya juga udah mulai naik di atas 50 lagi ya. Ya wajar kondisinya. Nah, kemudian inflasi juga relatif cukup rendah, dengan inflasi konsumennya hanya 2,1% year on year. Inflasi produksinya malah turun ya, ke 6,4% ya. Nah, ini kita bahas mengenai inflasi produsen, itu kenapa bisa agak turun, karena China ini mendapatkan banyak suplai dari Rusia. Di mana kalau kita lihat Eropa kan nge-ban Rusia, sedangkan China malah menambah permintaan baik itu coal ataupun oil dari Rusia, dan isunya mereka dapat harga diskon gitu ya, karena apa namanya, di saat negara lain nggak mau terima ya mereka kan oversupply, sehingga mereka bisa kasih diskon gitu ya kasarannya ke China, dan ini membuat otomatis membantu China untuk mengurangi biaya cost dari sisi energinya gitu ya. Nah, itu sisi positifnya ya. Kemudian yang kita lihat juga di saat negara lain tightening, ya China sekarang masih loosening ya, di mana kebijakan ekonominya itu bulan lalu sempat menurunkan suku bunga acuannya. Jadi di China itu nama suku bunga acuannya itu lending rate. Jadi lending rate 1 tahun, suku bunga acuan pinjaman 1 tahun, di kuartal 1 4,35, turun ke kuartal 2 di 4,3 ya. Kemudian mereka injeksi juga 10 miliar Chinese yuan atau sekitar 1,5 miliar US dollar ini pakai reverse repo ya ke perbankan. Kemudian juga nambah stimulus ekonomi ke proyek infrastruktur ya. Jadi story-nya mereka masih loosening policy ya. Nah, kalau kita lihat ekonomi growth-nya seperti apa, ya kita tahu kuartal 1 cuma 4,8, tapi kuartal 2-nya kemungkinan pasti akan turun karena ini ada lockdown, menjadi hanya 1,5. Tapi kalau lihat kondisi ekonominya di kuartal 3 sampai ke mungkin kuartal 1 tahun depan, kayaknya akan bergerak di sekitar 4%, 5%. Meskipun ini masih jauh daripada optimal ya, di mana kalau kita lihat dulu ekonomi China kan bisa running pertumbuhannya itu di atas 7% bahkan ya. Jadi ya relatif belum bisa cukup baik, tapi paling enggak trennya isunya akan naik ya. Ini tapi sekali lagi proyeksi ini kan mengasumsikan tidak terjadi lockdown lagi. Sedangkan China kan policy dari sisi lockdown-nya kan akan sangat susah ditebak ya. Jadi itu yang mungkin masih quite challenging di proyeksi ekonomi China. Oke, kemudian kalau kita masuk ke berikutnya, Indonesia, kita secara umum manufaktur kita naik, indeks manufakturnya, kemudian kita lihat juga indeks kepercayaan konsumennya juga tinggi banget ya, udah naik ke 128 lagi. Inflasi konsumen relatif kemarin kita lihat juga naik ke 4,35%. Ini paling besar kontribusi dari inflasi kemarin itu ada di harga pangan ya, terutama yang relate ke bahan dasar pangan seperti cabai ya, itu juga salah satu yang mengalami kenaikan ya. Meskipun kalau dari sisi cooking oil itu agak turun ya sebenarnya, karena CPO, harga CPO kan juga mulai turun lagi nih di global market. Kemudian kalau dari sisi inflasi produsen ya juga ikut naik ya ke 4,2%. Jadi memang inflasi ini akan jadi challenging untuk Indonesia ke depan ya, setelah beberapa saat kemarin kita bertahan di 3%, tapi kelihatannya trennya udah mulai picking up naik, bahkan isunya juga mungkin masih bisa mengarah ke 5%-an ya. Meskipun kalau kita lihat di konsensus Bloomberg di sini, itu masih ada di kisaran 4-an gitu ya. Tapi saya lihat beberapa analis juga udah mulai melihat ada potensi ke 5%. Dengan asumsi juga kita tahu kan ada pembatasan penggunaan Petralite yang mungkin terjadi dengan penggunaan aplikasi My Pertamina ya. Meskipun itu baru di sisi kendaraan roda 4 ya.
Jadi itu mungkin masih bisa terjadi. Kemudian harga PLN atau listrik juga kayaknya akan naik yang kapasitas 3.500 ke atas. Ya sekali lagi meskipun itu penggunanya juga nggak terlalu besar. Oke, kemudian dampak dari inflasi memang sedikit agak mengecewakan karena BI sebenarnya bulan lalu belum naikin suku bunga. Sehingga kalau bulan ini pasti pressure-nya untuk naikin suku bunga jelas besar sekali. Dengan prediksi akan menaikkan 25 basis point, bahkan survei sudah melihat ada peluang naikin 50 basis point sekaligus di 21 Juli 2022 ya di pertemuan BI meeting mendatang. Karena pada saat BI meeting ini kan Fed juga udah naikin lagi gitu ya. Jadi ada pressure mungkin naikinnya nggak bisa 0,25 tapi bisa langsung 50 basis point. Karena sekarang kan BI rate di 3,5%. Kalau dia mau inflasi 4,35 ya ini kan spread-nya udah terlalu lebar ya 0,85%. Which kalau naik 50 basis point aja masih sekitar 4% ya. Oke, kemudian stance-nya kayaknya BI akan cenderung kita lihat beralih gitu ya. Kalau kemarin-kemarin itu pro growth, sekarang harus memikirkan pro stability. Sekali lagi rupiah kita juga udah mendekati level 15.000 dan sepertinya akan tembus di atas 15.000. Kalau lihat kondisi market yang relatif masih cukup besar outflowing dari foreign-nya. Jadi di situ harus diimbangi dengan kenaikan suku bunga. Mungkin selama ini BI masih menggunakan pakai intervensi ya. Itu di cadangan devisa, tapi kelihatannya itu aja belum cukup. Oke, kemudian kalau kita lihat ke surplus anggaran, sebenarnya kita punya berita positif di surplus anggaran ya. Karena sepanjang dari awal tahun sampai bulan Mei itu kita surplus 132 triliun atau positif 0,74% dari PDB. Ini belum pernah terjadi mungkin ya dalam 10 tahun terakhir anggaran kita surplus banyak ini, karena ini sekali lagi ditopang karena komoditi yang relatively mensupport banyak pendapatan, selain juga kita ada PPS ya, program pengampunan pajak yang juga berlangsung dari Januari ke Juni, itu juga menambah pendapatan negara gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi surplus ini kayaknya nggak akan bertahan cukup lama karena subsidi energi ini harus naik. Di tahun ini yang spesifik ke energi aja udah hampir naik sekitar 70 triliun. Ini belum nanti ada subsidi yang lainnya ya, karena kayaknya jaring pengaman sosialnya ini juga akan dinaikin lagi, efek dari inflasi ya. Jadi otomatis ini akan dipakai meskipun kita lihat mungkin ke akhir tahun defisit kita harusnya akan lebih kecil daripada tahun lalu ya, sesuai target pemerintah kan maksimum 3%. Oke, kemudian kalau lihat dari kredit, pertumbuhan kredit tumbuh, simpanan juga tumbuh ya. Simpanan naik 10% year on year, kredit juga naik 8,8% year on year. Ini indikasi positif sebenarnya ya. Oke, kurang lebih itu kalau dari sisi GDP, growth kayaknya masih akan bertahan di 5% ya so far. Nah, cuman kita akan masih melihat ada satu story yang mungkin baru juga kemarin disampaikan Luhut ya, di mana pemerintah mempertimbangkan untuk masyarakat yang ingin bermobilitas itu harus di-booster gitu. Nah, itu yang agak PR tuh kalau ternyata booster ini menjadi kriteria untuk aktivitas mobilitas, saya pikir mungkin masih cukup minim ya orang yang sudah divaksin booster ya, suntikan ketiga di Indonesia, dan kalau memang itu harus dibatasin lagi, ya otomatis itu akan create negative story ya untuk kita punya ekonomi growth yang relatif sekarang juga udah banyak kebantu dari sisi mobilitas masyarakat ya. Hopefully kebijakan ini bisa lebih nggak terlalu ketat sih kalau saya ekspektasinya ya. Oke, itu yang mungkin juga kita perlu waspadai. Oke, so far kira-kira dari makronya seperti itu. Sekarang kita coba bahas dari sisi sahamnya ya. Nah, kita lihat di sepanjang tahun ini, kemarin Indonesia yang paling aman gitu ya, sempat positif sendirian, tapi kelihatannya udah mulai mengecil positifnya. Sedangkan kalau kita lihat di global, semua rata-rata tahun ini negatif. Yang negatifnya mungkin relatif lebih kecil hanya sekarang ada di wilayah China dan China related, yaitu Shanghai dan Hang Seng ya. Ini karena sekali lagi, kenapa bisa seperti ini? Karena ekonominya balik ya tadi ya, ekonominya udah cenderung ada pelonggaran kebijakan moneter yang menyebabkan stimulus itu masuk gitu ya. Itu yang membuat China sedikit lebih baik, meskipun tahun lalu ya yang paling terdampak negatif ya China gitu ya. Jadi ya wajar sekali ya.
Sedangkan yang harganya premium seperti di US, di Euro ya terdampak besar gitu ya. Oke, itu kalau kita lihat di sisi pergerakan indeks, kita juga mengalami penurunan ya secara bulanan itu turun sekitar 5%. Kita punya indeks dari 6 Juni ke 6 Juli. Oke, kemudian kalau kita lihat secara teknikal, kita lihat yang di US, itu memang marketnya bisa dibilang sekarang membentuk fase cenderung sideways sebenarnya di market. Kalau kita mengacu ke indeks yang kita lihat adalah Dow Jones, yang mewakili 30 perusahaan di US, itu saat ini indeks Dow Jones-nya mungkin akan ada di area support 30431 dan area resistennya 33235 ya. Secara teknikal mereka ada namanya gap ya. Gap ini biasanya adalah range yang mungkin bisa ditutup gitu ya. Biasanya kalau ada gap-gap seperti ini, contohnya di sini ya, ini kan ada gap. Ini biasanya naik ini akan tutup gap-nya gitu ya. Beberapa kali bisa seperti itu. Ini contohnya di sini pernah ada juga ada gap. Ini juga ketutup lagi di sini. Jadi saya sih ngelihat mungkin US ada tendensi mungkin bisa nutup gap di sini dengan tetap target resistennya di 33235 ini. Jadi artinya untuk US market ini kita nggak bisa simpan untuk investasi yang cukup panjang. Memang ini harus bisa take profit atau bisa dilepas di saat mungkin areanya udah mendekati area resistance. Ya, jadi itu kondisinya. Ataupun kalau ada di area support plus ininya lagi di area oversold, ini mungkin adalah a good time to buy gitu ya. Contohnya seperti ini kan, ini udah di area support tapi ininya juga di bawah, ini juga a good time to buy gitu ya di US market. Jadi tendensinya kalau US market saya bilang harus lebih taktikal ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya. Nah, kalau kita masuk ke Indonesia, sayangnya kita bisa dibilang lagi dalam pergerakan short term bearish gitu ya. Artinya kalau bearish itu kan dari indeks tertinggi membentuk lower low kemudian lower high. Jadi high yang lebih rendah daripada high sebelumnya. Lower low, lower high lagi, dan sekarang lagi lower low. Tinggal sekarang lagi mencoba pembentukan lagi lower high-nya di mana gitu ya. Jadi itu yang bisa kita lihat gitu ya. Nah, kalau saat ini belum tahu ya lower low-nya di mana, tapi most likely ada kecenderungan mungkin lebih rendah daripada di kisaran ini ya. Jadi kalau di kisaran ini resistennya 6895, most likely kalaupun ini naik yaitu kayaknya masih di area 68-an gitu ya. Itu indikasi saya gitu ya. Nah, tinggal nanti lihat support yang ada di bawah ini yang sudah beberapa kali selalu reject di 6530-an ini bertahan nggak gitu ya. Nah, sedangkan saat ini kalau secara momentum itu masih di area oversold. Biasanya kalau udah di area oversold seperti ini, ada tendensi memang indeks itu biasanya naik duluan gitu ya, rebound duluan. Ya, cuman memang rebound-nya ini nggak bisa ketebak ya. Ini bisa berapa banyak karena itu hanya menunjukkan momentum aja. Tapi saya pikir mungkin kita dalam waktu dekat belum bisa expect indeks ini kembali di atas 7.000 seperti di sini gitu ya. Nah, nanti yang harus dilihat adalah flow asing itu paling utama kalau kita lihat di indeks kita. Oke, nah asing sendiri kalau kita lihat bulan lalu juga net sell 5,7 triliun ya, net sell terbesar sepanjang setahun terakhir. Dan ini juga mencerminkan ke saham big caps, di mana kalau kita lihat bulan Juni saham big caps seperti BRI, ya ada MDKA, ada Telkom, BCA, Astra, Bank Mandiri, BNI, semuanya ini turun tertekan gitu ya, dan ini menyumbang penurunan indeks sebesar 3% ya di bulan Juni ya, 3,3% ya. Jadi wajar sekali kalau asing keluar, udah pasti blue chip ini agak tertekan. Mungkin hanya ada satu blue chip yang relatif masih bertahan, yaitu Goto ya di bulan Juni kemarin yang malah naik ya. Gitu. Meskipun di Juli ini kayaknya juga ikut turun lagi ya di saham ini. Jadi ya ini yang harus perlu dilihat dari sisi foreign flow. Kalau flow-nya minim atau nggak ada, ini akan susah untuk reksadana yang terutama berbasis big cap itu bisa outperforming dari market. Oke, ini statistiknya. Kalau kita lihat memang di bulan Juli ini sebenarnya secara statistik rata-rata 10 tahun terakhir positif. Jadi ini ya cerita yang bisa dibilang mungkin bisa ada harapan ya, mungkin marketnya bisa ada momentum rebound. Tapi kalau nanti dimasuk di Agustus September kelihatannya marketnya cenderung mungkin masih lesu lagi ya. Baru mungkin kita lihat di Oktober ke Desember baru mungkin akan ada cerita yang lebih positif lagi. Ya meskipun di November juga masih minus ya.
Jadi ini hanya statistik, nggak ada jaminan kalau di bulan Juli pasti positif ya. Cuman ini kan kita lihat probabilitas saja. Oke, kalau di obligasi bisa dibilang turun juga di bulan Juni ya, di mana yield 10 tahun dari 7,03 sekarang ada di 7,2%-an. Yang rupiah FR 10 tahun, kalau yang Indon 10 tahun yang US dollar juga naik ya, dari 3,91 menjadi ke 4,52% ya. Ya, naiknya lebih signifikan yang US dollar sih sebenarnya kalau kita bandingkan dengan yang rupiah ya. Karena kalau yang US dollar itu berkorelasi sangat positif dengan US Treasury atau yield obligasi US di US ya. Sedangkan kalau rupiah ini kan ada faktor lain yaitu dari sisi domestic demand. Nah, kalau kita lihat meskipun FR ini naik, sekali lagi domestic demand-nya masih cukup bagus, yang agak jelek itu foreign-nya ya, karena foreign-nya terus keluar sampai di bulan Juni pun itu masih keluar lagi 17 triliun ya di bonds. Jadi cukup masif ya, sepanjang setahun ini sudah hampir 100 triliun itu keluar dari market bonds. Dan kebanyakan yang nyerap itu ternyata malah dana pensiun dan dana jangka panjang sebenarnya ya. Itu permintaannya keluarnya asing itu diserap sama simpanan yang lebih relatif di jangka panjang. Jadi kalau kita lihat berarti itu sebenarnya cukup positif ya. Meskipun BI juga masih hold cukup besar, ada di 26%-an ya kepemilikan BI di kita punya government bond. Oke, jadi itu kondisinya yang di sini. Nah, apakah FR saat ini menarik? Pertanyaannya, kalau kita lihat FR yang 10 tahun, sekarang kan yield-nya di 7,2%. Kalau kita ambil average 5 tahun terakhir itu yield kita tuh ada di 7%. Dengan yield tertinggi itu ada di 8,5% dan yield terendahnya ada di 6% gitu ya. Jadi kalau kita ambil mediannya 7%, berarti sekarang udah di atas median 7,2%. Artinya ini menurut saya sih sudah menarik ya untuk kita simpan bonds dengan tenor 10 tahun di mata uang rupiah dengan dapat yield kupon 7% ya. Karena sekali lagi pertanyaan apakah kalau memang nanti suku bunga pasti kan tanya gini, wah ini suku bunga naik. Nah, pertanyaan apakah kalau nanti suku bunga naik, yield deposito itu bisa mendekati level 7%. Saya sih ngelihatnya kayaknya masih cukup jauh ya. Peluang itu bisa terjadi karena bank masih over liquidity juga. Jadi dengan kondisi seperti itu ya investor tuh nggak akan banyak pilihan gitu ya, nyimpen di deposito sama di FR mungkin akan cenderung mungkin masih di FR karena yield-nya juga relatif masih lebih tinggi. Tapi pertanyaan apakah bisa turun lebih lanjut? Mungkin masih bisa. Tetapi apakah pasti turun lebih lanjut? Belum tentu gitu ya. Jadi ya sekali lagi makanya kalau saya bilang ya yield sekarang ini udah menarik untuk beli. Kalau memang yield-nya ini terus naik ya bisa dikonsider untuk beli lagi gitu ya. Nah, tapi ini masih yang 10 tahun. Kalau yang 20 tahun, yield sekarang itu hampir sama. Tenor 20 tahun sama 10 tahun tuh yield-nya hampir sama 7,2%-an gitu ya. Sedangkan kalau kita tarik yang 20 tahun tuh sebenarnya average-nya 7,5. Jadi kalau mau beli yang FR 20 tahun, pastikan nunggu yield-nya di 7,5%. Baru kita bilang itu menarik ya. Jadi itu gambarannya untuk yang rupiah. Kalau yang untuk Indon atau US dollar, saya bilang yield saat ini juga udah atraktif ya. Kalau kemarin-kemarin waktu yield-nya sempat di sini, spread yield itu artinya kita pegang Indon 10 tahun sama obligasi US 10 tahun, itu ada selisih berapa sih? Kalau kemarin-kemarin sejak di bawah garis kuning ini, selalu kita bilangnya kita nggak saranin Indon gitu ya. Tapi belakangan Indon ini spread-nya udah menarik nih, karena sekarang yang 10 tahun itu sudah bisa dapat yield 4,5%, sedangkan tertinggi dalam 5 tahun terakhir itu ada di mendekati 4,8%. Sekarang 4,5%. Berarti udah hampir ya mendekati yield tertinggi yang pernah ada di 5 tahun terakhir ini. Plus selisihnya kita bandingkan US Treasury sekarang di 3%, berarti ada selisih hampir 1,5% ya. Gap yield obligasi Indonesia dengan US Treasury yield. Dengan average tengah-tengahnya itu di 3,2% ya untuk yield 10 tahun ya. Jadi artinya ini sudah jauh daripada average dan spread-nya sudah makin tinggi ya. Nah, sekali lagi untuk saat ini kita masih consider yang 10 tahun aja karena untuk tenor lebih panjang dengan tren suku bunga US yang relatif masih cenderung naik, mungkin kita cari yang tenornya nggak terlalu panjang dulu lah. Tapi untuk yang 10 tahun saya bilang ini udah very atraktif untuk teman-teman yang mau beli reksadana berbasis US dollar Indon ya base-nya atau beli Indon secara langsung. Nah, mungkin terakhir jangan lupa juga follow kita punya YouTube channel ya di Modu Digital Indonesia ya.
Karena kedepannya semua komunikasi market update juga kita akan taruh di sini. Oke, so far itu dari saya.